Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi ini saya pakai kostum seragam guru ya. Ini saya pakai kostum seragam guru. Pagi ini sarapan saya beri judul Guru Rohani. Ya, puji Tuhan. Nah, guru, kalau saya perhatikan, saya bukan guru, tetapi saya ingin rindu menyampaikan seorang profesi guru di mana dia harus menghadapi berbagai macam anak-anak ya. Tugas guru adalah untuk mendidik, mengajar, ya, bukan hanya mengajar aja mereka supaya pandai, tapi mereka juga mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang dalam hal moral yang baik. Nah, di dalam sekolah, di dalam mengajar, tentu setiap anak itu berbeda-beda karakter. Ada yang sifatnya pendiam, ada yang sifatnya cerewet, suka ngomong, ada yang pemikirannya lumayan, ada yang pemikirannya memang agak kurang. Nah, itulah suka dukanya, itulah yang harus dihadapi setiap guru yang ada. Mereka harus tahu satu persatu setiap karakter anak-anak itu. Bagaimana dia harus menyelami sifat anak-anak itu sehingga anak-anak itu boleh merasa dekat dan mereka boleh merasa nyaman untuk boleh dalam proses belajar mengajar di sekolahan. Anak-anak boleh merasakan betah dan bagaimana anak-anak itu supaya tahu apa yang disampaikan gurunya dan guru itu menyampaikannya dengan tidak mudah. Dia harus juga belajar ya, sebelum menyampaikan materi yang ada sebelumnya juga dia harus belajar. Nah, di dalam setiap penyampaian, setiap mungkin pelajaran atau didikan, bukan hanya guru aja, mungkin kita sebagai orang tua, mungkin kita sebagai saudara, mungkin kita sebagai kakak, tidak semuanya itu apa yang kita sampaikan itu diterima dengan baik. Kadang mereka itu seperti meremehkan, kadang mereka ya hanya sekedar lewat aja, ada juga yang mencerna. Nah, untuk itu kita tidak bosan-bosannya terus menerus. Kalau guru terus menerus untuk mengajar, kalau mungkin orang tua terus menerus untuk mendidik supaya tidak jemu-jemu kita menyampaikan hal yang baik untuk anak-anak kita semua atau mungkin untuk teman kita yang dalam menghadapi masalah atau untuk saudara kita yang mungkin menghadapi dia tidak ada tempat untuk curhat, kita pun juga harus mendekatinya. Kita ingin tahu apa yang menjadi permasalahannya. Seperti firman Tuhan dikatakan di dalam Ulangan, kita baca Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, di dalam kita mendidik anak-anak, baik itu seorang guru, baik itu kita sebagai seorang orang tua atau kita sebagai teman, sahabat atau saudara, kita tidak jemu-jemu untuk memberitahukan, untuk menasehati mereka. Di sana dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Di sini dikatakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah. Terkadang kalau kita memberikan kita, kalau profesi kita sebagai guru, karena judulnya saya adalah guru, kita mungkin dalam menyampaikan itu sepertinya tidak dianggap. Tetapi biarlah seperti firman Tuhan barusan yang sudah kita baca, tidak jemu-jemunya kita baik memberikan nasihat ataupun mendidik anak-anak supaya
tidak jemu-jemu. Kita katakan berulang-ulang. Sehingga kita yakin bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Ya, sewaktu-waktu akan tumbuh. Sewaktu-waktu, mungkin tidak sekarang, tidak semuanya mereka harus menerima. Tetapi sewaktu-waktu dia itu akan merasakan, akan tumbuh di dalam hati mereka apa yang pernah dia dengar. Firman Tuhan itu ya dan amin ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita yakini bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Saya teringat dengan almarhum orang tua saya, bagaimana dia mendidik saya mulai dari kecil. Waktu itu mungkin saya meremehkan ya, itu omongan orang kuno, orang kolot. Kalau dulu orang tua saya sangat disiplin sekali dalam mendidik anaknya, harus menikah dengan orang yang seiman. Itu menjadi pegangan dia. Nah, waktu itu saya masih muda, saya meremehkan didikan itu. Saya melalaikan didikan itu ya, meremehkan. Tetapi sekarang saya sadar bahwa apa yang disampaikan itu benar. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tidak jemu-jemu kepada siapapun. Kita akan mengajarkan terlebih ajaran firman Tuhan itu untuk kita sampaikan, karena itu tidak akan sia-sia. Nah, karena apa? Kalau kita mengajarkan ajaran firman Tuhan, kalau kita mendidik dengan tidak jemu-jemu, maka firman itu akan tumbuh, benih firman itu akan tumbuh. Kalau kita terus-menerus berulang-ulang mengajarkan, berarti kita mengasihinya. Nah, seperti kita kepada orang tua kita ya. Kalau dulu orang tua saya itu tidak jemu-jemu. Makan saya bilang, orang tua kita ini cerewet ya. Mungkin Bapak Ibu, mungkin saudara-saudara yang masih muda-muda bisa merasakan kalau ada orang tua yang mendidik kita, cerewet ya. Padahal itu ya, kalau kita sudah seperti saya sudah menjadi orang tua, itu betul-betul terngiang-ngiang apa yang diucapkan orang tua. Betul ya, berarti orang tua itu mengasihi kita. Ya, kita coba baca di dalam Ibrani 12 ayat, kita baca mulai ayat yang kita baca ayat ke-6 saja ya. Karena Ibrani 12 ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita diberikan suatu ajaran-ajaran baik kepada dari orang tua, dari mungkin anak-anak, dari guru kita, dari sahabat kita, teman seiman kita, bahkan dari bapak dan ibu rohani kita, bapak dan ibu gembala, itu berarti dia itu mengasihi kita. Kalau dibiarkan, kita tidak pernah dinasihati, berarti dia tidak kasih kepada kita. Tetapi kalau dia menegur kita, mendidik kita, mengajar kita, berarti dia mengasihi kita. Ya, seperti firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, puji Tuhan. Demikian ada satu riwayat ya di dalam kisah di dalam Lukas pasal 8 di ayat yang ke-22 sampai 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Sebentar. Lukas pasal 8 ayat 22. Di sana judulnya angin ribut yang diredakan. Di ayat yang ke-22 Tuhan Yesus dikatakan di sana, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu murid-muridnya itu pun menuruti Tuhan Yesus ya. Dan ketika sedang berlayar, waktu itu lalu datanglah angin taufan.
angin tofan yang sangat dahsyat sehingga kapal mereka hampir tenggelam. Tentu cerita ini sudah tidak asing lagi. Lalu murid-muridnya itu dia kebingungan lalu mencari Yesus. Di mana Yesus? Tidak tahunya Yesus sedang tidur. Mereka sepertinya melihat Tuhan Yesus itu tidak peduli dengan kita. Lalu apa yang dikatakan murid-muridnya? Saat membangunkan Tuhan Yesus, Guru, guru, di ayat yang ke-24 ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia atau Yesus, katanya, Guru, guru, kita binasa. Nah, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Nah, waktu itu Yesus sedang tidur, angin topan datang, lalu murid-muridnya datang membangunkan, Guru, guru, kita binasa. Nah, seakan-akan Tuhan Yesus tidak cuek dengan keadaan waktu itu, tetapi Tuhan Yesus itu tahu. Lalu di ayat yang ke-25, lalu katanya, di manakah kepercayaanmu? Nah, di situ Tuhan mengingatkan supaya di saat apapun Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Dia guru besar kita, dia guru agung kita, dia maha tahu. Dia tahu segala-galanya, apapun yang menjadi pikiran kita, dia maha tahu. Oleh sebab itu jangan ragukan saat pagi hari ini, saat kita melangkahkan kaki kita, saat kita akan beraktivitas, kita ingat guru besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah guru besar yang maha tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Jangan khawatir, jangan bimbang. Ada guru yang maha besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah guru agung kita yang besar. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua untuk melangkah bersama guru besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia maha tahu dari apa yang menjadi permasalahan kita, dari apa yang menjadi kegelisahan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.